Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, di hari ini, di hari kedua Ramadan 1445 Hijriah, dengan izin Allah, pada hari ini kita akan menyampaikan satu kajian. Mudah-mudahan apa kita sampaikan nanti ini mengantarkan kita sebagai hamba yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah kita selamat dunia, selamat pula nanti di alam akhirat kelak. Salat beriring salam kalimat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah dengan kita istiqomah melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Ramadan. Puasa Ramadan Allah perintahkan di tahun kedua Hijriah setelah Rasul hijrah dari Mekah kota Madinah. Di tahun kedua Allah perintahkan untuk kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa Allah berikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Kenapa saya katakan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa Allah berikan kepada umat Muhammad? Saya berikan contoh saudaraku. Nabi Muhammad termasuk adalah Nabi yang usianya agak sedikit pendek dibandingkan dengan Nabi Rasul yang lain. Walaupun ada Nabi yang lebih muda dari Rasulullah, yaitu Nabi Yahya itu usianya 32 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Ilyas 60 tahun, Rasul urutan keempat 63 tahun, Nabi Sulaiman itu 66 tahun, Nabi Soleh Yunus 70 tahun, Zulkifli 75 tahun, Lut 80 tahun, Ilyasa 90 tahun, Nabi Daud 100 tahun, dan Nabi dan Rasul yang paling tua termasuk adalah Nabi Adam 930 tahun, dan Nabi Nuh 950 tahun. Nah, setiap Nabi dan Rasul kalau dia usianya panjang, pasti umatnya juga usia panjang. Nah, Rasulullah usianya diberikan Allah cuma 63 tahun. Dan begitu juga lah umatnya usianya tuh seperti Rasul 60, 70, 80 tahun. Kalau kita mengimbangi ibadah mereka, umat-umat terdahulu yang ratusan tahun, kita tidak akan mampu untuk mengimbangi ibadah mereka. Nah, Allah begitu sayang cinta kepada umat Muhammad. Maka dalam 12 bulan, ada 1 bulan yang Allah persiapkan kepada umat Muhammad. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa Allah berikan kepada umat Muhammad. Karena dalam Ramadan sangat luar biasa saudara-saudaraku. Di situ ada keampunan Allah berikan kepada kita. Kalau memang kita mau ambil, di situ Allah turunkan Al-Quran. Ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang sangat luar biasa disebut dengan Lailatul Qadar. Seandainya pada saat kita melaksanakan ibadah turunlah Lailatul Qadar. Umpama dalam kita hidup 10 kali saja kita dapat Lailatul Qadar, maka ibadah kita di sisi Allah hampir dengan 950 tahun. Maka kita bisa mengimbangi ibadah-ibadah mereka. Nah, inilah Ramadan ini Allah persiapkan kepada umat Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang mampu memberikan suatu ketenangan batin kita. Bahkan Rasul katakan sumut tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Dengan puasa kita akan sehat, zahir kita, batin kita. Termasuk adalah kolbu kita, hati kita. Biqolbin salim ini yang harus kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat ayat 4 Allah katakan, "Walladzi anzala sakinati fi qulubil mu'minin." Akulah kata Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Ketenangan tidak Allah berikan kepada seluruh manusia, tapi ketenangan khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman. Orang beriman Allah jamin hidupnya akan tenang.
Karena ketenangan itu nggak bisa kita dapatkan dengan harta yang kita miliki. Ketenangan nggak bisa kita dapatkan dengan pangkat jabatan yang kita miliki. Ketenangan kita dapatkan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu pasti akan tenang. Kenapa? Allah yang langsung merangkul orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan tidak Allah berikan kepada seluruh manusia, tapi ketenangan khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan membentuk kita menjadi orang-orang yang disiplin. Ramadan membentuk kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku, salah satu panca indera kita yang harus kita jaga ketika Ramadan adalah lisan. Lisan ini yang sangat membahayakan saudara-saudaraku. Ada di zaman Rasulullah ada dua orang ibu yang sedang berpuasa. Mereka tidak bekerja apa-apa, cuman mereka mengobrol. Saat itu sahabat melihat kedua orang ibu ini sedang berpuasa, kok berat sekali, hampir-hampir kan mati. Tak sanggup mereka melaksanakan ibadah puasa. Lalu sahabat menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, di satu tempat ada dua orang ibu yang sedang berpuasa, tapi kok merasa berat ya Rasul, sampai-sampai mereka tidak sanggup." Rasul katakan, "Ambilkan mangkok dan berikan kepada kedua orang ibu itu, suruh muntahkan." Ternyata saudara-saudaraku, begitu dimuntahkan oleh kedua orang ibu itu, keluarlah gumpalan-gumpalan hitam yang keluar dari mulutnya. Apa maksud saudaraku? Lisan ketika dia berpuasa, dia tidak mampu menjaga, menyebabkan hal seperti itu. Jadi kedua ibu itu merasa berat, merasa hampir tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Karena pada saat dia berpuasa, lisannya tidak jaga dengan baik. Maka Rasul katakan, ketika Ramadan perbanyak 4 hal, termasuk yang pertama adalah memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Kenapapun saudara-saudaraku, apapun yang kita kerjakan sekarang, yang sudah kita biasakan sejak sekarang, itulah yang akan menghadapi kita ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut. Karena Rasul katakan, "Lakilu mautakum bi kalimati la ilaha illallah." Jadi orang yang hampir mati dengan ucapan la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaan saudaraku, apakah semua orang ketika menghadapi kematian mampu mengucapkan kalimat Allah? Tidak. Yang mampu itu adalah orang-orang yang istiqomah sejak sekarang, lisannya basah dengan kalimat-kalimat Allah. Biar suami, biar istri, anak tidak mentalkinkan, tidak mengajari kita. Insya Allah, karena sejak sekarang sudah terbiasakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Allah akan membantu, karena Allah sudah berjanji, "In tansurullah yansurkum, wasabbit aqdamakum." Kalau kita menolong sama Allah, pasti Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi oleh karena itu, saudaraku, yuk di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Satu di antara saudaraku, perbanyaklah kita dengan tilawah Quran. Karena Quran itulah yang akan memberikan ketenangan ke dalam kolbu kita. Quran akan memberikan syifa, menjadi syifa obat, segala macam obat. Bahkan Quran akan mampu memberikan kelembutan hati. Sekeras hati apapun orang bisa lembut lewat Al-Quranul Karim. Kita contohkan adalah khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang begitu luar biasa kasarnya. Tapi ketika dia mendengar adiknya Fatimah sedang baca suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran, saat itu Umar bin Khattab itu berubah 180 derajat. Yang dari dia kasar, brutal, lembut hatinya. Karena ketika itu dia membaca, mendengar, bahkan ketika itu dia juga melihat membaca surat Toha yang dibaca oleh adiknya. Berubah 180 derajat dari yang kasar menjadi lembut. Jadi oleh karena itu saudaraku, karena puasa diturunkannya Al-Quran, Rasul juga katakan, 2 amal ibadah ini yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mari sama-sama ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mari sama-sama Quran kita baca setiap saat. Karena Quran inilah yang akan memberikan syafaat nanti di hari akhirat kelak. Jadi oleh karena itu kepada kita semua saudara-saudaraku, mari sekali lagi kita manfaatkan bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini. Karena kita tidak tahu tahun depan kita akan ketemu lagi atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan istiqomah, dengan disiplin, akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang biqalbin salim, hati yang tenang.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah kita selamat dunia, selamat pula nanti di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian di sana sini ada kekurangan mohon dimaafkan, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.